Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan, tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat membelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa follow juga Instagram Pak Halim di @halimjiang. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Serta bagi Anda yang belum masuk di grup WA kami, boleh sekali untuk memberikan nomor sahabat pembelajar karena materi kita pada hari ini akan di-share di dalam grup WA tersebut. Perkenalkan, nama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada pagi hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online kita pada pagi hari ini menghadirkan Bapak Halim Jiang, co-founder Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Zulfa, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Terima kasih, kabar saya baik. Semoga semua dalam keadaan yang baik juga. Baik. Yeah. Tema seminar online kita pada pagi hari ini adalah The Healthiest Foods to Eat. Baru-baru ini, Institut Kesehatan Nasional di Amerika Serikat mendanai penelitian sebuah universitas tentang penilaian dan ranking dampak 8.000 jenis makanan terhadap kesehatan. Nilai rendah mengindikasi manfaat yang rendah dan nilai tinggi mengindikasikan manfaat tinggi. Apakah hal tersebut sudah akurat dan seberapa baik sistem ranking tersebut untuk diikuti? Nah, hari ini kita akan bahas secara tuntas bersama Pak Halim Jiang. Jadi untuk sahabat pembelajar jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau juga bisa klik raise hand nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Halim Jiang. Tanpa berlama-lama lagi, baik Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai The Healthiest Foods to Eat? Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Zulfa, terima kasih untuk delivery pagi ini. Platform Indonesia Belajar, terima kasih juga sudah selalu menemani ya, dan menyalurkan aspirasi saya untuk selalu sharing. Saya coba untuk share screen, izin ya teman-teman, sahabat pembelajar. Ya, the healthiest food to eat. Pada dasarnya kalau kita melihat dari narasi awal yang saya sampaikan, sebenarnya mungkin teman-teman penasaran apa sih sebenarnya institusinya dan apa yang sebenarnya ditawarkan. Kita langsung saja, karena kalau kita berbicara 8.000 jenis makanan, berarti sebenarnya kita tahu bukan hanya makanan-makanan whole food dari alam seperti yang di atas, tetapi juga gambar di atas ya, tapi maksudnya kemudian ada juga ranking tersebut menggunakan makanan-makanan olahan gitu ya. Maksudnya bukan menggunakan, melibatkan, memasukkan ke dalam rankingnya makanan olahan juga. Nah, kita akan melihat dari 8.000 itu tentu biasa ada merek-merek tertentu ya, tapi saya di sini bukan untuk mendiskreditkan merek tertentu, itu hanya ada karena ada di sana, ada beberapa juga yang dirangkum oleh pihak lain karena mereka mungkin memiliki akses detail dan merangkumnya. Jadi saya mengumpulkan banyak grafik nanti yang teman-teman mungkin bisa lihat, karena terlalu kecil screen-nya mungkin nggak bisa kebaca, jadi nanti akan saya bantu dan saya pandu juga dengan menyebutkan mana yang kira-kira perlu dilihat. Nanti teman-teman juga bisa lihat sendiri at your own time,
apakah apa yang saya sampaikan itu kira-kira disepakati gitu ya. Oke, slide-nya, next-nya adalah ini. Ya, ranking ke tingkat kesehatan makanan dari yang paling bagus ke yang paling jelek. Dan ini sebenarnya dilakukan oleh yang namanya Tufts University. Ya, dan mereka mendapatkan sejumlah dana untuk riset dan mungkin membeli makanan, menggunakan banyak penelitian ilmiah, mungkin juga beberapa tes laboratorium untuk membuat kesimpulan apakah makanan ini sehat atau tidak. Kemudian kalau sehat atau tidaknya itu dapat skor berapa, sehingga nanti di ranking. Dan penilaian ini dibuat ceritanya juga mempertimbangkan dampak buruk dari makanan tersebut, gitu ya. Kemudian juga ada misalnya penelitian ilmiah terhadap misalnya beberapa food ingredients, karena ada proses food di dalam makanan kemasan, ya makanan bermerek, dan juga karakteristik dari processing-nya, gitu. Apakah misalnya kalau menggoreng pasti akan misalnya dengan titik didih yang tinggi sehingga menurunkan ketersediaan vitamin dan mineral yang mungkin rusak dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan secara objektif seolah-olah menurut saya ya, karena mungkin jadi ada bocoran gitu ya. Mereka menyatakan bahwa ini adalah penilaian yang objektif. Tapi mari kita lihat seobjektif apa. Nah, Food Compass ini, ini studinya. Ya, semua dari apa yang saya tampilkan ini ada linknya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat semua. Profiling sistemnya. Jadi ini semua sebenarnya masih merupakan satu slide atau misalnya satu rangkaian informasi yang tersedia buat teman-teman tentang penelitian yang dilakukan oleh Tufts University ini. Mereka menyebutnya sebagai Food Compass. Penilaiannya seperti biasa dari 0 sampai 100. Jadi seperti murid juga, pelajar ya. Kira-kira kalau 30 ke bawah berarti buruk sekali, sebaiknya diminimalisir konsumsinya. Tapi kalau 30 sampai 69, ya oke lah ya, bisa dikonsumsi sewajarnya. Dan kalau yang 70 ke atas dianjurkan. Berarti ini juga memberi pesan tersirat seolah-olah bahwa kalau yang 70 ke atas kita makan lebih sering dan lebih banyak, dan mayoritas makanan kita berasal dari yang nilainya 70 ke atas, supposedly kita akan menjadi sangat healthy. Karena seolah-olah kita tidak menyentuh makanan dari nilai 69 ke bawah kan, gitu. But we'll see. Ya. Jadi kita akan coba melihat sekarang nih, pasti teman-teman semua penasaran bagaimana ranking itu dilakukan, ya, dan apa hasil dari ranking beberapa jenis makanan. Tentunya dengan waktu yang terbatas, ya, dan dengan pengetahuan yang terbatas juga terhadap beberapa merek makanan, karena itu dilakukan di Amerika dan bersifat lokal, tapi kita mungkin akan melihatnya dari sisi pengelompokan makanannya. Ceritanya kalau di Amerika mereknya apa, kira-kira di Indonesia ekuivalennya seperti apa, kita juga bisa mungkin membuat sedikit penyamaan gitu ya. Let's go. Nah, ini dia ya, ini food scoring pertama yang tabel food scoring pertama yang saya dapatkan. Ya. Di sini raspberry yang raw mendapat nilai 100. Vegetable curry sayur dapat nilai 100. Bayangin ya teman-teman, kalau misalnya ke restoran Padang ada gulai sayur itu mendapat nilai 100 loh menurut Tufts University gitu ya. Ini hanya mungkin beberapa yang mungkin ada satu, mungkin banyak lah ya, mungkin nutritionist online, influencer yang memiliki background di sertifikasi nutrisi,
atau bahkan mungkin dokter gizi dan lain sebagainya juga mungkin memiliki komentar tertentu terhadap hasil atau grafik yang ada, lalu mereka mengumpulkannya dan membentuk suatu tabel sendiri gitu. Kopi cappuccino dengan susu non-fat nilainya 69. Lebih sehat daripada chicken breast yang di-grill tanpa kulit. Gitu ya. Dan somehow peanut butter dan jelly sandwich ya, jadi jam ya, selai buah dicampur dengan selai kacang dan dengan roti putih, nilainya 32. Lebih sehat ya daripada oke lah, di sini ada pizza, ya ada cheeseburger dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kuah, ya ceritanya kuah mie instan ceritanya dapat nilai 1. Tapi di sini kita juga sudah mulai melihat adanya sedikit kejanggalan. Gitu. Bagaimana ceritanya ini ada sweet potato chips, ya hanya chips loh, berarti digoreng. Kalau chips digoreng dan biasanya komersial itu digoreng dalam minyak panas yang mungkin kalau minyak murah itu seperti trans fat, ya seperti hydrogenated oil atau bahkan vegetable oil yang sebenarnya banyak berasal dari biji-bijian yang kita ketahui bahwa prosesnya, I would say kalau misalnya kita ke pabrik minyak goreng dan kita lihat bentuk mentahnya, raw-nya, biji-bijian itu seperti apa, dan berapa banyak proses dan interaksi campuran kimia yang dilibatkan untuk memproduksi minyak bening itu, sampai kemudian dipakai oleh pabrik potato chips, kita akan bisa melihat seberapa saya akan harus hati-hati menggunakan kata ya, seberapa mungkin terbukalah mata kita ya, terus ternyata lebih sehat daripada chicken breast yang di-grill tanpa kulit gitu. Ini hanya salah satu saja yang mungkin ada sedikit highlight lah di sini ya, tapi kita lihat lagi yang lain. Sorry, it's not working yet. Nah, ini ya, ini Food Compass-nya dari studinya sendiri ya. Minuman rata-rata skornya kalau kita melihat di aksisnya X and Y ya. Yang di Food Compass skornya dari 0 sampai 100, kemudian yang ke kanannya adalah makanan-makanan jenis makanan ya. Rata-rata kebanyakan makanan misalnya beverages, minuman itu antara 15 sampai 65 gitu ya. Kemudian yang vegetables angkanya cukup tinggi ya, antara mungkin 50-an sampai ke hampir 100. Buah juga mendapat ranking yang cukup tinggi. Kemudian yang tidak kalah tingginya adalah legumes, nuts, and seeds gitu. Jadi biji-bijian, kacang-kacangan, dan mungkin legumes itu kategori seperti kacang hijau gitu ya, kacang hijau, kacang merah dan lain sebagainya. Kemudian ada, nah tiba-tiba daging, ayam dan telurnya ada di skor yang lebih rendah gitu. Lalu dibilang seafood skornya cukup tinggi gitu ya. Susu kemudian somewhere ada di tengah. Fats and oil, ya lemak dan minyak dari pabrik kira-kira mendapat nilai yang cukup rendah. Sauces and condiments, ya saus, ya dan condiments bahkan memiliki skor yang rentang skor yang cukup unik, ya kira-kira dari setara dengan daging,
ayam maupun telur dengan saus. Bahkan saus nilainya ada yang bisa lebih tinggi sampai lebih kurang di nilai 70 ya. Kemudian ada snacks yang ternyata rendah. Jadi saya juga bingung kok bisa tadi dibilang chipsnya itu karena dia ceritanya dari ubi merah, rankingnya tinggi, tapi ternyata di sini snack savory itu sebenarnya snack gurih ya, gurih asin dan desserts sebenarnya masuk di sana, tiba-tiba ada yang nilainya rendah. Tapi kita bisa lihat di sana juga yang di paling ujung kanan yang savory itu, bahwa ada beberapa yang nilainya juga tinggi gitu. Mungkin tadi yang itu sweet potato chips itu sebenarnya mungkin nilainya bisa tinggi karena di sana gitu ya. Ini yang makanya diekstraksi. Tadi yang tabel pertama tabel ekstraksi dari mungkin seorang pakar gizi yang merasa yang protes gitu, kok bisa gitu loh. Dada ayam dibakar kalah sehat daripada chips ubi merah gitu. Terus ini lagi, nah ini makin ribet ya bacanya dan mungkin makin kecil lagi sehingga sahabat pembelajar mungkin nggak bisa melihat gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat contohnya. Contohnya adalah sereal ya. Sereal ada yang misalnya di bar merah ya, di sebelah kiri di bar merah ada yang namanya cold cereals. Cold cereals itu angkanya lebih kurang berkisar dari 30 sampai lebih kurang 70. Dan ternyata dia angkanya skornya sereal dingin, skornya lebih tinggi daripada daging sapi dan bahkan lebih tinggi daripada telur. Kira-kira masuk akal nggak? Gitu. Ya, bahkan condiments, saus dan condiments yang agak di ujung kanan, warna ungu muda, ya, skornya bisa somehow lebih bagus daripada daging sapi dan ayam gitu, atau bahkan dan telur. Kira-kira jadi dengan telur itu rice and pasta dishes yang ada di kanan berwarna hijau, yang tengah dari kan yang warna hijau itu ada 5, yang tengah itu adalah rice and pasta dishes. Jadi nasi dengan makanan-makanan olahan pasta ternyata memiliki nilai yang sama dengan susu. Dan lebih kurang sama juga dengan ayam gitu ya. Jadi saya agak bingung gitu sebenarnya bagaimana mereka membuat klasifikasinya gitu. Sepertinya ada yang kurang masuk akal di sini ya. Apalagi yang kira-kira bisa kita lihat yang ada sedikit kelainan. Mungkin misalnya ada beberapa juga yang mengatakan nuts and seeds. Nuts and seeds itu sebenarnya akhir-akhir ini sudah mulai dikenal sebagai yang mengandung phytic acid. Nuts and seeds ya, jadi biji-bijian dan kacang-kacangan. Mereka rata-rata cukup tinggi akan yang namanya phytic acid. Apa itu phytic acid? Phytic acid adalah salah satu antinutrien yang membuat tubuh kita menguras mineral. Gitu. Jadi it takes away minerals from our body. Sebenarnya mineral itu diperlukan untuk alkalinitas tubuh. Yang berarti kalau kita berpikir seperti itu, dampaknya adalah nuts and seeds itu sebenarnya cukup acidic. Dari perspektif ini ya, asid alkalin makanan ya. Dengan kondisi cukup acidic itu, nuts and seeds mendapat nilai 80 sampai hampir 100. Mengandung phytic acid yang anti-nutrients, membuat tubuh bukan saja sulit menyerap mineral dari makanan, tapi juga ternyata menguras mineral dari tubuh. Merupakan salah satu alergen. Bahkan
kita juga sudah sering mengenal bahwa ternyata kacang saja, peanut, adalah, dan soy adalah misalnya beberapa kacang lainnya juga memiliki faktor alergen yang tinggi, menimbulkan alergi pada orang. Tapi mereka mendapat nilai tiba-tiba di 80-100. Jadi saya agak bingung sebenarnya, ini penilaiannya kok dari mana gitu. Seolah-olah ada agenda yang mendrive kita untuk makan makanan dengan nilai tinggi, dimulai dari general fruits, kemudian berries, kemudian citrus, kemudian dried fruits. Dried fruits berarti buah-buah kering, ya. Kemudian ada general vegetables, kemudian ada green vegetables, dan red and orange vegetables, ya. Kemudian ada pickled vegetables, legumes, nuts and seeds. Jadi kalau kita melihat bahwa seolah-olah ada agenda untuk mendorong kita makan lebih banyak makanan yang dari tanaman atau nabati. Bukannya saya nggak setuju ya, tapi maksudnya ini ada seperti ada udang di balik bakwan. Gitu. Jadi saya agak nggak percaya nih, makin lama setelah memperhatikan ini dengan baik, muncul ketidakpercayaan saya. Mengapa demikian nanti saya jelaskan. Nah, ini juga salah satu yang berhasil dirangkum oleh mungkin nutritionist lain. Di sini ada Honey Nut Cheerios. Cheerios itu mungkin seperti sereal kacang dan madu, gitu ya. Sereal kotak untuk anak-anak yang biasa sarapan yang dicampur dengan susu, itu mendapat nilai 76. Kemudian ada lagi egg substitute, pengganti telur. Saya nggak tahu mereka egg substitute itu apa. Yang digoreng in vegetable oil. Dan kita tahu bahwa vegetable oil itu tadi saya sudah sampaikan, ya mungkin bukan sesuatu pilihan yang sehat. Jadi substitute egg, jadi kita juga mulai berpikir pengganti telur itu apa. Dan kita tahu telur memiliki nilai protein 100. Biological value yang paling tinggi. Dulu menjadi gold standard sebelum ditemukannya whey protein. Jadi by nature, egg itu adalah salah satu makanan alami yang sebenarnya superfood. Tapi ini penggantinya yang digoreng dalam vegetable oil mendapat nilai 62. Sementara telur alaminya sendiri yang direbus nilainya hanya 51. Betty beda tipis sama snack coklat almond di nilai 43. Kemudian dibilang daging sapi cincang giling ya kalah sehat dari Honey Nut Cheerios tadi. Kalah sehat dari, saya nggak tahu Lucky Charm itu apa ya. Di sana ada Lucky Charm juga dengan nilai 60. Ya. Dan kita tahu whole wheat bread. Wheat itu adalah terigu. Ya. Terigu utuh. Jadi roti dari terigu utuh nilainya 60, terus daging sapi nilainya 26. Daging sapi sumber protein yang bagus kalah dari ice cream cone with nuts. Jadi ya chocolate covered almonds. Jadi almond yang dibalur dengan coklat nilainya 78. Lebih tinggi nilainya daripada telur, lebih tinggi nilainya daripada daging sapi. Sementara daging sapi yang paling rendah bahkan kalah daripada ice cream cone sendiri yang diberi kacang atau ditabur kacang.
Eh, kayaknya sampai titik ini kita sudah mulai bisa melihat bahwa kayaknya laporan ini nggak begitu benar deh, gitu kan? Ada nggak yang sudah mulai melakukan itu, berpikir seperti itu? Coba mungkin bisa ditaruh di komen. Coba tanyakan diri sendiri, am I really that stupid sampai Tufts University mengeluarkan ini dan seolah-olah saya ngangguk-ngangguk saja, gitu. Canned pineapple in heavy syrup. Jadi nanas kalengan dalam sirup yang kental. Nilainya 51. Sama nilainya sama sehatnya dengan telur. Nilainya sama-sama 51. Does it make sense to you? Ya tadi ya, sweet potato fries and chips nilainya 69, nilainya lebih tinggi daripada telur rebus. Tunggu. Kentang berarti di sini sweet potatoes itu kentang manis, tapi mungkin di bahasa Indonesia itu adalah ubi merah yang kita pakai buat rujak. Nah, ubi merah ini dipotong panjang-panjang menjadi fries atau dipotong tipis-tipis menjadi chips dan digoreng, nilainya 69, lebih sehat daripada telur rebus. Ini yang justru salah satu kasus di mana saya menyatakan this is mainstream information. Ini mungkin yang dinamakan mainstream expert. Dan somehow ada penelitian ada yang mensponsori. Dan yang mensponsori justru adalah pemerintah. Dan hasilnya seperti ini. Apakah saya mendrive teman-teman untuk mengasumsi bahwa pemerintah Amerika sedang menyuruh Tufts University merekayasa hasil penelitiannya? Saya nggak tahu. Ya, tapi ini yang terjadi di Amerika. Dan we have every right untuk berpikir, dan saya rasa kita nggak salah untuk berpikir. Kayaknya ada agenda deh. Kok bisa sih makanan alami kalah dengan nilai protein yang sempurna, telur utuh direbus. Dia bisa kalah dari Honey Nut Cheerios dan dari sweet potato fries and chips. Come on. Kita memiliki pemikiran independen diri kita sendiri dan kita harus bisa menggunakannya. Dan berani untuk menyatakan, I think this is wrong. Gitu. 2,5 tahun terakhir ini, hampir 3 tahun, itu yang saya rasakan juga di bidang lain. Saya lebih berani aja menggunakan pikiran saya untuk melakukan riset sendiri. Saya menolak untuk begitu ada satu sumber informasi, langsung informasi mainstream itu, expert mainstream itu, saya menolak untuk langsung menerima merekalah yang paling benar. I have to do my own homework, my own research, to make my own conclusion. Karena pikiran saya milik saya, bukan milik orang lain untuk dikendalikan. Ini lebih kecil lagi, mohon maaf, tapi teman-teman nanti saya bagikan slide-nya, PDF-nya, jadi bisa di-zoom untuk kita lihat sendiri. Di sini ini adalah kelompok makanan karbohidrat, ya, dari misalnya Rice Krispies, bread, ya, pita bread, bahkan dapat nilai 1 nih. Satu roti yang cukup terkenal dari latar belakang India, ya, Asia Barat Daya. Kemudian ada muffin yang bolu. Muffin itu bolu mungkin ya, whole wheat dari terigu. Dan kita tahu terigu itu mengandung alergen yang namanya gluten.
dan sebenarnya sangat dianti juga sama masyarakat Amerika. Dapat nilai 51 dong. Berarti kalau 51 lebih tinggi daripada telur tadi. Bayangin makan muffin apa ya, bolu, makan bolu dari terigu yang mengandung gluten lebih sehat daripada makan telur rebus. What you thinking? Ya. Nilai 28 itu adalah English muffins dengan oat bran, ya, dari gandum. Nilai 28, dan dia lebih sehat daripada makan daging cincang. Coba deh kalau kita makan yang lebih sehat, misalnya yang nilainya 95. General Mills Cheerios. Mungkin nanti dicek ya di Google, kira-kira Cheerios itu apa. Gitu. Ya. Atau bahkan apa nih, Raisin Bran. Nah, itu dia ya, ada semacam sereal yang mungkin gabungan terigu, gula pasir, dan apa namanya, anggur yang dikeringkan. Itu nilainya 72. Buat saya agak luar biasa konyol gitu ya. Kemudian di sini ya ada soft drink dapat nilai 1. Somehow saya cukup agree di sana. Ya. Terus nilai 100-nya jus seledri. Jus wortel dapat nilai 84. Jus apel 55. Air kelapa yang diberi gula dimaniskan nilainya 44. Somehow masih lebih tinggi daripada telur. Atau telur tadi berapa? 51 ya. Cappuccino non-fat 73%, mendapat nilai 73. Lebih sehat cappuccino dengan non-fat. Non-fat itu sendiri kita tahu sebenarnya, tahu nggak sih? Saya masih nanya, mungkin food technologies ya. Orang-orang yang ngerti dalam mengolah makanan proses atau makanan pabrik. Bagaimana caranya produsen susu memisahkan lemak dari susu? Bahan kimia apa yang ditambahkan untuk supaya lemaknya terpisah daripada dari susunya? Bahan kimia kah? Atau proses tertentu kah? Pemanasan kah? Atau apapun juga? Mungkin someone bisa kasih tahu saya. Saya mungkin harus nanya ke sahabat saya, Pak Dedi, seorang food technologist. Kopinya sehat, cappuccino. Jadi sebenarnya susu sendiri mungkin sebenarnya lebih sehat yang full cream alaminya daripada yang non-fat. That's my take, that's my opinion. Itu opini saya. Yang berdasarkan fakta-fakta yang saya baca dan saya ketahui. Dan somehow peringkat, berarti ini ada unsur pemrosesan di sini. Semakin ada proses makanan, semakin sebenarnya jauh dari kealamiahan makanan tersebut. Dan somehow lebih sehat daripada jus apel. Benar nggak? Ya, get you thinking. Nah, ini mungkin buah-buahan nih. Ini adalah jajaran buah-buahan. Strawberry dapat nilai 100, grapefruit berarti apa ya? Jeruk bali yang besar itu 100, pepaya 100, blackberry, apricot semua 100. Pisang 83. Ya. Dan yang dapat nilai 51 itu tadi. Pineapple kaleng, jadi nanas kaleng dalam sirup kental 51, sama sehatnya dengan telur dong. Jadi ya ini yang juga agak membingungkan saya gitu.
Dan ini mungkin apalagi nih, makanan snack. Ya, snack almond yang di cover dengan coklat dengan nilai 78 di paling kanan. Almond tapi di cover dengan yogurt, di balur yogurt nilainya turun menjadi 50. Terus yang nilainya agak ini deh, kita coba nih. Nah, almond chocolate candies nilainya 43. Jadi makan permen coklat dalamnya karena ada almond tiba-tiba lebih sehat daripada makan daging sapi. Agak aneh lah menurut saya. Banyak sekali yang tidak masuk akal di sini. Ini mulai nih protein, ya. Ini adalah tentang protein. Coba kita lihat kira-kira nilainya seperti apa. Yogurt whole fat dengan buah yang dimaniskan nilainya 50. Kemudian soy milk mendapat nilai 71, tinggi sekali. Lebih tinggi daripada daging cincang, daging turkey. Turkey itu apa tuh? Nama burung ya. Nama seperti ayam lah ya. Sorry, saya lagi agak ini nih. Terjemahan saya lagi agak error. Kalkun, ya. Kuning telur mendapat nilai 61. Saya rasa harusnya bisa lebih tinggi. Kemudian ini, hati ayam yang direbus, nilainya 73. Somehow saya agree, saya setuju. Hati ayam di 73. Tapi kita juga tahu bahwa sebenarnya ini juga raise some questions gitu. Jadi coba makan hati ayam dicampur French fries, mungkin cukup sehat. Tuna yang dikalengkan dalam minyak ataupun dalam air, nilainya 88. Saya jadi mau nanya, kalau tuna aslinya nilainya berapa? Kalau yang dikalengnya aja 88, kok nggak ada? Gitu. Atau mungkin ada, tapi saya nggak lihat. Kefir, minuman probiotik, ya mungkin kalau nggak salah mirip dengan Greek yogurt, nilainya hanya 56. Buat saya rankingnya malah harus lebih tinggi. Gitu. Fish stick, makanan proses, fast food, nilainya 40. Nilainya 40. Yakin. Gitu ya, nilainya cukup tinggi loh, 40. Nah, ini yang tadi saya bilang tentang kacang-kacangan. Phytic acid mempengaruhi atau memperburuk penyerapan mineral. Mineral adalah salah satu nutrisi mikro yang sangat penting untuk menjaga alkalinitas tubuh. Ya, salah satu mineral seperti kalsium, ya zinc juga adalah anti radang, zat besi untuk sel darah merah, kalsium untuk tulang, dan magnesium sendiri memiliki peranan dalam 400 proses atau mekanisme kesehatan atau kimiawi yang sehat dalam tubuh. Jadi magnesium memainkan peranan yang sangat penting, merupakan kofaktor dalam berbagai hal, hampir everything, virtually everything we know memerlukan magnesium. Dan phytic acid yang terkandung di dalam kacang-kacangan menghambat penyerapannya. Tapi nilainya tinggi dalam sistem scoring ini. Tahu nggak kenapa, apa ceritanya
sampai kacang, alergi kacang itu harus diumumkan di label makanan di Amerika. Kita mungkin sering lihat, this food may contain nuts, atau ada warning mengatakan makanan ini diproses di pabrik yang juga melibatkan pengolahan kacang-kacang. Seolah-olah untuk mengabarkan bahwa hati-hati, mungkin ada kontaminasi, kita mungkin nyucinya nggak bersih. Kok makanan ini yang baru yang steril, kita aduk aja. Seolah-olah ada kesan begitu dan disampaikan di label. Karena ada seorang anak yang meninggal gara-gara dicium temannya yang habis makan peanut butter. Sebenarnya semua makanan mungkin baik-baik aja, tapi memang tergantung si tuan rumah atau yang punya badan. Kok ada ya, kita mulai menanyakan juga. Generasi muda, badan yang sehat, di sekolah, umur baru belasan, harusnya lagi sehat-sehatnya, bukan overweight, dicium sama temennya yang baru makan peanut butter. Meninggal. Selemah itukah badan manusia? Itu ya. Jadi kita mesti mikir banyak dari berbagai faktor di sini. Ini juga ya tentang lemak jenuh, mengapa saya agak protes tadi tentang daging sapi giling mendapat nilai rendah. Mungkin karena kandungan lemak jenuhnya. Ini ada satu artikel yang ditulis di Healthline, ya, yang ditulis juga oleh seorang Master of Science, di Medically Reviewed juga, ya, oleh seorang Registered Dietitian, RD, ya. Ada lebih kurang at least setidaknya 5 studi yang menyatakan, udah deh, tolong, ya, lemak jenuh itu nggak seburuk yang Anda kira, dan studi-studi itu baru, lebih kurang rata-rata dari tahun 2018-2019 sampai ke hari ini. Studi pertama mengatakan orang yang menurunkan konsumsi lemak jenuh, seolah-olah menurunkan konsumsi lemak jenuh itu sehat, maksudnya, memiliki kemungkinan meninggal yang sama dengan orang yang tidak menurunkan konsumsi lemak jenuh. Studi kedua, kesimpulannya adalah total asupan lemak jenuh tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Studi nomor 3, mengkonsumsi lemak jenuh dari produk susu diasosiasikan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Masih ingat tadi saya bilang bahwa full cream milk mungkin lebih bagus daripada low fat milk? Nah ini maksudnya. Studi nomor 4, asupan lemak jenuh tidak diasosiasikan pada risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Dan studi nomor 5 menyatakan wanita yang tidak menjaga asupan lemak jenuh, makan seenaknya nih lemak jenuhnya, tidak memiliki peningkatan risiko penyakit jantung, meskipun asupan lemak jenuh dihubungkan dengan risiko penyakit lain. Jadi kita bisa lihat di sini, maksudnya, saturated fat may not be that bad after all. Mungkin nggak seburuk yang kita kira. Jadi hati-hati. Ini as it stands. Kalau misalnya mungkin sahabat pembelajar bertanya, jadi kita makannya apa dong dengan panduan ini, dan panduannya udah terbaru tahun 2021, akhir dilakukan oleh salah satu universitas terkemuka yang disponsori oleh pemerintah di negaranya. Itu aja kalau nggak bisa dipercaya, jadi kita masih mikir apa? As it stands, menurut saya, menurut Rai Institute juga, ya, inilah yang perlu kita makan. Jumlah dan sumbernya. Protein hewani buat saya masih sangat powerful, sangat superior. Sorry, vegetarian. Sorry, vegan. Tentunya ini piramid mendukung pola hidup sehat yang lain, itu berolahraga, ya, dan istirahat teratur. Protein yang mengandung omega, entah itu omega 3 dari makanan, dari ikan,
atau yang omega 3 dari misalnya telur. Atau mungkin juga ada sedikit protein nabati lah, oke, gitu ya. Dengan catatan yang non-GMO, yang tidak digenetik, mengalami modifikasi genetik. Dan juga protein-protein yang difermentasi, tempe, kefir, yogurt, ya. Kemudian di atasnya ada yang bisa dikonsumsi lebih sedikit, tapi juga masih considerable, cukup banyak adalah sayuran dan buah. Kemudian baru di atasnya yang paling sedikit sebaiknya kita konsumsi adalah biji-bijian umbi dan kacang. As it stands seperti ini. Saya mendapatkan ini dari mana? Saya mendapatkan ini dari ribuan jam belajar tentang nutrisi. Saya mendapatkan ini dari setelah ribuan jam belajar itu saya terapkan ke badan saya sampai hari ini. Sudah mungkin 2 dekade terakhir, minimal 2 dekade terakhir. Saya rasa dengan pengalaman diet saya, trial dan error, observasi menggunakan tubuh saya sendiri, riset menggunakan tubuh saya sendiri yang saya matchingkan dengan riset yang ada. Maka dari situ saya bisa memilah mana riset yang kayaknya agak abal-abal dan mana riset yang kira-kira lebih benar. As it stands today, inilah yang saya rekomendasikan, inilah yang saya jalankan, inilah yang Mas Aderai jalankan. Inilah yang seorang physical culturist, budayawan fisik jalankan. Yang sejalan dengan kegiatan muscle centric. Karena seperti Dr. Gabriel Leong pernah menyatakan juga, masalah kita hanya seolah-olah dilihat dari kelebihan lemak. Tetapi kelebihan lemak itu ibarat agama nih, seolah-olah hindari larangannya, tapi jalankan perintahnya nggak pernah diomongin, gitu. Nah, hindari lemak, apa misalnya over lemak di badan itu hanya seolah-olah itunya saja. The other half adalah apa? Under muscle. Too much fat, under muscle. Rain Institute sudah puluhan tahun juga mengajarkan untuk lower your fat by improving your muscle. Jadi, for this, untuk terjadi, perlu latihan seperti apa, perlu pola makan yang seperti apa, dan keduanya harus sama-sama selaras. Perlu pola istirahat yang seperti apa. Perlu pola pikir yang seperti apa. Di situ dapat keselarasannya. Jadi, pola makan ini tidak bisa berdiri dengan baik apabila ceritanya olahraganya bukan olahraga muscle centric. Oke, kita sampai ya ke akhir slide. Terkadang menginterpretasikan penemuan ilmiah adalah hal yang cukup rumit. Mereka bisa saling berlawanan, yang baru cenderung mengalahkan yang lama. Yang tidak ada sponsor cenderung lebih objektif daripada yang ada sponsor. Namun ada pula kasus di mana penelitian lama tidak lekang oleh waktu karena dikonfirmasi oleh penelitian baru yang lebih teliti. Dalam hal pola makan, hal terbaik adalah pengalaman. Bila belum memiliki pengalaman tersebut, tanyakan pada mereka yang sudah menjalankan dan membuktikannya selama bertahun-tahun. Pada merekalah kita bisa memilah mana penemuan ilmiah yang paling tepat dan objektif. Oh iya, apabila kita selama ini menjalankan dengan akal sehat, maka kita memiliki yang namanya gut feeling. Ada otak kedua di dalam tubuh kita dan lokasinya ada di perut. Apabila sesuatu itu kurang benar, maka kita mungkin akan merasa mual, nggak enak badan. Ya, jadi gut feeling itu dengarkanlah. Oleh karena itu, gunakan juga gut feeling tersebut. Jangan dihiraukan kemunculannya. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngelantur selama mungkin berapa menit terakhir ini, setengah jam atau 40 menit terakhir. Tentunya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Bu Zulfa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halim atas
pencerahannya dan juga materinya yang luar biasa sekali. Oke, sahabat pembelajar, kita akan masuk sesi diskusi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau juga bisa klik raise hand ya. Nah, di sini sudah ada beberapa komentar, Pak Halim, saya izin membacakan. Dari Bu Adela, kayaknya mereka menganggap jelek lemak hewani dan gula. Nah, bagaimana nih Pak Halim menanggapi komentar Bu Adela? Ya, seperti yang tadi saya setuju ya, seperti yang tadi saya bilang, sepertinya ada agenda tertentu untuk mempush pola makan yang sangat berorientasi pada nabati. Seolah-olah lemak hewani itu buruk. Seolah-olah ini adalah upaya fight back mereka terhadap riset-riset baru yang sejak 2010-an ini menyatakan bahwa kolesterol dalam kuning telur nggak buruk loh ternyata. Lemak jenuh ternyata nggak buruk-buruk amat loh. Begitu banyak penelitian ilmiah yang sudah muncul, pihak yang merekomendasikan high carb diet, yaitu pihak pemerintah negara tersebut, selama beberapa generasi mulai kewalahan gitu ya. Dan kalau saya bicara mungkin lebih banyak, mungkin lebih seru lagi ya. Gini, makanan nabati nggak buruk ya, tapi tidak sebaik yang dipromosikan juga. Ada sisi buruknya juga. Seperti makanan hewani. Makanan hewani bagus nggak? Bagus. Tapi ada sisi buruknya nggak? Ada. Semuanya. Nggak terkecuali. Ya. Saya bukan karena saya seorang seolah-olah pro karnivor. Bukan. Tapi saya melihat secara objektif bahwa secara historical, manusia tinggal dulu di dalam goa. Hidup berburu. Kalau nggak dapat berburu, terpaksa harus berpuasa. Tubuh mereka itu berorientasi pada makan daging dan berpuasa. Nenek moyang kita. Dan sampai sekarang, waktu kita cek DNA dari manusia pertama yang ditemukan dalam berbagai situs arkeologi, ternyata tidak berubah dengan manusia modern hari ini. So we are designed to fast and to eat majority meat. Gitu. Jadi inklusi makanan tanaman sayur-sayuran hasil pertanian itu menjadi sesuatu yang is a novelty, tambahan yang enak, bagus, tapi kayaknya nggak sebagus yang dipromosikan gitu. Tapi mereka seolah-olah mau push ini gitu loh. Bahkan ada mungkin bukan agenda, ada cerita, ada kisah yang ternyata dengan meleknya masyarakat menemukan bahwa lemak jenuh dan kolesterol tidak seburuk yang Anda promosikan, tidak seburuk yang Anda sebutkan bahayanya. Gitu, nggak apa-apa boleh makan begitu. Gitu. Dan karena orang mulai makan lemak jenuh dan kolesterol, yang kolesterol adalah eksklusif tersedia di dalam sumber protein hewani. Tidak ada kolesterol dalam nabati manapun. Ya kan? Nah, pemerintah Amerika selama 2 generasi, hampir lebih dari 50 tahun, menyarankan masyarakatnya, kalau mau langsing, karbonya masih banyak. Itu mereka kena tampar semua oleh penelitian baru itu. Seolah-olah ini adalah fight back dari orang-orang yang kena tampar itu. Gitu. Mungkin itu jawaban saya untuk Bu Adela. Semoga mengerti. Ya, baik. Terima kasih Pak Halim atas tanggapannya. Kita lanjut ke komentar dari Bu Naomi. Atau memang hanya promosi merek dagang tertentu? Silakan. Saya rasa iya. Iya, saya rasa iya. Thank you Bu Zulfa. Mengapa demikian? Karena biasanya National Institute of Health sudah merupakan pengetahuan umum bahwa mereka juga sebenarnya, bahkan FDA, ya mereka sebenarnya adalah kendaraan bagi beberapa industri
atau pemain dalam industri. Setuju. Baik, terima kasih. Kemudian dari Bu Adela lagi, minyak dan lemak nabati semua bagus, makanya nilainya tinggi, termasuk minyak sayur. Oatmeal pakai air nilainya tinggi, oatmeal pakai susu nilainya rendah. Kalau oatmeal pakai susu nabati pasti 100 ini. Gimana Nah, iya, tanggapannya? udah makin ngerti ya Bu Adela. Coba nih one day mungkin kita coba grup Indonesia Belajar minta melakukan ceritanya karya wisata gitu ya, kayak anak SD lagi dulu ya, berkunjung ke pabrik, berkunjung ke mana gitu ya. Ayo kita bukan aja berkunjung, dulu saya pernah berkunjung ke pabrik pembuatan tahu, berkunjung ke mana gitu. Nah sekarang kita coba berkunjung ke pabrik minyak goreng. Saya rasa pabriknya tutup pintu kali, menolak permintaan Indonesia Belajar untuk melakukan karya wisata ke sana. Itu ya, study Baik. tour maksudnya. Baik, terima kasih Pak Halim. Selanjutnya ada komentar dari Bu Naomi. Apa karena tulisannya ya, hati-hati dengan kacang? Ada apa dengan kacang dong? Hati-hati dengan kacang. Ya, saya juga nggak tahu ya kenapa begitu. Tapi maksudnya bisa jadi, saya nggak tahu. Ada sekelompok masyarakat yang memang alergi sampai begitunya. Makanya sekarang juga bahkan seolah-olah populer ya, mulai populer dan cukup premium penawaran untuk mengecek DNA, untuk mengetahui DNA kita, untuk mengetahui kita alerginya di mana, maka makanan-makanan apa yang kita perlu hindari, seolah-olah seperti itu. Tapi saya meyakini bahwa tubuh kita itu in a constant change. Kita bisa buat lebih baik sehingga alergi itu menjauh dari kita, ya, atau kita bisa membuat tubuh kita lebih buruk sehingga kita muncul lebih banyak alergi lagi. Gitu. Jadi hasil penelitian itu pun kalau kita berpola hidup sehat dalam sebulan berubah hasilnya. Hampir sama lah dengan cek darah. Gitu. Jadi I wouldn't spend so much time doing that kind of stuff gitu. At least for myself. Karena teman-teman tahu di sini bahwa saya bukan big believer in medical check-up. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Naomi. Semoga terjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Halim. Selanjutnya ada dari Bapak Hadi. Dari grafik sebelumnya ke arah produk bagi orang vegan. Ya mungkin, ya. Kembali lagi, ini kalau kita mau bahas ya, ceritanya bukan tuduhan, tapi lebih kepada connecting the dots, melihat kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini terjadi, dan kita melihat apa sebenarnya ada hubungannya. Gitu loh. Kita berpikir sedikit, bukan hanya sekedar, aduh, iya nih, sekarang bumi semakin panas, maka karena bumi semakin panas, maka susu semakin sedikit, tanaman lebih sulit dipanen, makanya harga-harga tanaman menjadi lebih mahal. Enggak juga deh. Ya. Somehow banyak sekali misalnya yang tidak kita ketahui. Ada misalnya orang-orang kaya yang tiba-tiba membeli lahan pertanian dan ladang dalam jumlah hektar yang sangat banyak di sana. Dan tidak menutup kemungkinan di setiap negara. Dan menyadari bahwa mereka memegang kendali atas rantai makanan dan supply chain makanan, rantai supply makanan, ya, dan sifatnya agriculture. Jadi, dan agriculture adalah salah satu industri yang sebenarnya harusnya bagus secara kalau di-treat secara organik, alami, dan lokal. Ya, tapi ini sudah menjadi industri. Ada kebutuhan untuk misalnya lahannya itu yang namanya jadi monocropping. Monocropping berarti artinya apa? Lahannya hanya ditanam itu-itu saja sampai sehingga unsur hara, unsur gembur dalam lahan itu menjadi buruk. Kemudian disiram juga dengan pestisida. Dan tanaman bibitnya itu adalah yang mungkin dimodifikasi secara genetik, yang mungkin dibuat supaya tahan ini dan itu,
gitu. Jadi sudah sangat jauh dari kealamiahan yang semestinya. Dan bayangkan kalau orang-orang ini, si pemilik perusahaan pestisida, pemilik bahan penggembur tanah buatan, monocropping, dan lain sebagainya, adalah juga pemilik lahan dan pemilik bibit buatan tadi. Ya, dan ini yang mungkin happening sekarang di negara sana. Saya nggak tahu di negara sini kita seperti apa. Dan saya memiliki concern itu. Baik, terima kasih Pak Halim. Selanjutnya ada Ibu Citra. Pagi Pak, boleh rekomendasikan olahraga apa untuk mengurangi perut buncit? Terima kasih. Oh Silakan, iya, bisa nonton episode Indonesia Belajar untuk tentang perut buncit. Dan banyak di channel saya juga ada lebih kurang 35 video di Indonesia Belajar, mungkin sudah ratusan video juga. Ya, dengan Indonesia Belajar sejak pertengahan 2020 pun mungkin sudah hampir 60-70 video gitu ya, tentang yang hubungannya dengan saya sendiri gitu sebagai narasumber. Jadi bisa dicek Bu di sana ya, banyak sekali informasinya. Hari ini kita bahas tentang food ranking dan food compass. Jadi mungkin itu bisa kita bahas di lain waktu. Baik, terima kasih Pak Halim. Selanjutnya ada Ibu Naomi. Iya, Coach, saya sadari ada alergi. Saya sendiri nggak cocok dengan susu protein. Saya minum susu protein malah mata saya bengkak, jadi lebih cocok dengan protein yang natural. Setuju saya untuk mendengarkan Our Good Feeling. Protein yang natural itu kira-kira seperti apa perlu dicek juga ya. Whey sendiri juga nggak sesimpel itu, karena whey bisa aja supply-nya dari negara mana, dengan susu dari sapi yang seperti apa, jadi kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ternyata ada yang sifatnya sangat free range, sapinya bisa terlepas bebas, tidak stres, dan tidak mendapatkan intervensi kimiawi, maka mungkin kualitas susunya akan berbeda, gitu ya. Sementara protein natural kira-kira seperti apa? Hati-hati dengan kata itu, gitu. Terutama dengan susu-susu nabati yang muncul akhir-akhir ini. I personally wouldn't drink it. Jadi it's up to you. Baik. Selanjutnya ada Pak Andro Truman. Mengingat makanan kalau dimasak gizinya berkurang, mana yang lebih baik? Makanan sehat dan sedikit suplemen atau banyak suplemen dan sedikit makanan sehat menurut Coach Halim? Silakan Pak. Oh, ini gimana nih menstruktur pertanyaannya? Ya, ada beberapa makanan yang memang baiknya dipanaskan sebentar, ada yang mungkin baiknya dipanaskan lama, seperti ayam. Yang dipanaskan sebentar atau dimasak sebentar, ya rata-rata sayur-sayuran seperti itu. Tidak semua yang mentah juga paling baik. Kemudian ada juga protein yang bisa dimakan mentah seperti ikan, tuna, dan salmon misalnya, ya, atau bahkan oyster atau misalnya tiram, ya. Kemudian ada juga yang bisa dimakan dengan tingkat kematangan yang berbeda seperti daging sapi. Jadi silakan pilih, nggak apa-apa. Ya, saya nggak akan concern terlalu banyak tentang gizi berkurang gara-gara dimasak. Lebih kepada mungkin kalau memasak lihat tujuannya, untuk misalnya membunuh kuman atau bahkan dalam konteks nabati bisa mengaktifkan zat-zat tertentu yang membuat makanan nabati itu lebih bermanfaat. Gitu. Jadi baik, jawabannya bukan di suplemen. Ya. Baik, terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Semoga terjawab ya Bapak Andro Truman. Kita lanjutkan dari komentar Bu Naomi tadi, daging dan telur Coach. Menyambung yang tadi. Ya, that's the best superfood. Jadi superfood selama ini hanya disematkan kepada seolah-olah nabati saja, tapi untuk saya hewani juga deserve some credit. Daging, telur, ya bahkan sekarang mungkin bisa mengarah yang dulu yang dianggap ini bikin asam urat, ini jelek bagi badan dan segala macam. Hati amplak bagus gitu ya.
Bahkan tidak menutup kemungkinan otak sapi juga bagus. Ya, I'm eager to find out. Saya akan coba untuk terapkan ke badan saya sendiri. Baik, terima kasih Pak Halim. Selanjutnya ada Bapak Markus Hadinata. Halo Coach Halim, saya kenapa kalau makan telur rebus kebanyakan 3 butir atau lebih, perutnya tidak enak ya? Apa tidak semua tipe lambung cocok ya? Silahkan Pak Halim. Oh iya, Pak Markus. Ya, bisa kemungkinan seperti itu. Setiap orang memiliki profil gut microbiome dan level asam lambung dan jumlah enzim pencernaan yang berbeda. Kalau misalnya kita berbicara dengan protein utuh, berarti kita berbicara tentang kebutuhan akan laktase juga, enzim pengurai lemak, dan proteas, ya, yang merupakan enzim pengurai, enzim pencerna protein, gitu. Jadi mungkin kita memiliki tantangan di sana. Somehow seolah-olah kita mengatakan itu alergi, tapi sebenarnya mungkin kita perlu menghajarnya terus-menerus sampai tubuh kita beradaptasi. Saya rasa mungkin seperti itu. Ya, karena somehow ada juga yang memberikan eksperimen seperti itu, melakukan eksperimen seperti itu. Ada yang bahkan go to the extreme. Alergi dengan laktosa. Dia tapi ingin sekali bisa minum susu, tapi susunya bukan susu yang direbus, bukan susu UHT, bukan susu yang dipasteurize, tapi raw milk, langsung, ya, dari diperas langsung diminum, ya. Dan itu dipaksakan minum sampai dia tidak diare lagi. Dan itu berhasil. Jadi terkadang-kadang kita memang mungkin jangan menganggap satu reaksi negatif badan berarti salahnya dari luar. Berarti kita juga harus melihat ke dalam, mungkin ada something wrong di badan yang sehingga muncul pesan gejala seperti itu yang kita harus perbaiki. Jadi this is a nice game to, bukan play, ya. Jadi ini adalah satu journey of apa ya? Bagi saya juga, saya sendiri masih menjalankan journey itu, journey of trial and error. Dan saya willing to open untuk coba bukan seolah-olah aja. Memang nantinya one day saya bisa mencoba untuk diet saya bagaimana kalau saya banyakin di ampla sapi, hati sapi, otak, ya, hati ayam, ampla. Saya mau tahu dampak ke badan saya kira-kira seperti apa. Dan who knows, ya. Baik, terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Semoga terjawab ya Bapak Markus. Kita lanjutkan pertanyaan dari Bu Natalia. Untuk konsumsi protein dari telur, ada batasannya kah Coach Halim bagian putih dan kuningnya? Iya, biasa kecenderungan akan lebih banyak putih daripada kuning. Jumlah kuningnya bisa kita makan tergantung dari tingkat aktivitas kita dan juga jenis aktivitasnya. Kalau latihan beban cukup berat, intensif, dan sering, kuning telur seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi misalnya untuk seorang yang seperti Adirai, bahkan juga saya nggak menyamakan diri saya dengan beliau lah ya. Tapi misalnya untuk level physical, apa yang saya jalankan lebih kurang sebenarnya lifestyle-nya mirip. Saya karena telur bukan menjadi majority, saya bisa mengkonsumsi 2 sekali makan misalnya. Tapi kalau misalnya seorang Mas Adirai aja gitu dengan ukuran tubuhnya yang besar, masih merekomendasikan kira-kira lebih banyak putih daripada kuningnya. Gitu. Jadi itu sudah bisa menjadi satu indikasi bahwa kita mungkin perlu melakukan hal yang sama. Patokannya 1-2, 1 kuning setiap 2 putih, atau bahkan 1 kuning setiap 5 putih. Tergantung juga. Bahkan tergantung juga dengan karbo yang kita makan. Kalau karbo lagi tinggi, kuningnya rendah. Kalau karbonya rendah, kuningnya bisa tinggi. Gitu. Semoga terjawab Bu Natalia. Ya, terima kasih Pak Halim. Sini sudah ada komentar dari Pak Markus. Terima kasih Coach Halim atas jawabannya. Ya, baik sahabat pembelajar, jika masih ada pertanyaan, boleh langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apabila sudah tidak ada, saya persilakan Pak Halim untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Halim. Oke, terima kasih Bu Zulfa. Ini ternyata ada pertanyaan terakhir muncul, diet no karbo nggak sehat, apa benar? Saya rasa ketakutan akan karbo
itu juga bukan hal yang baik, ya. Karbo memicu insulin di dalam tubuh. Yes. Insulin mungkin lebih banyak diasosiasikan kepada hal-hal negatif. Yes. Pada orang apa? Orang yang kadar lemaknya tinggi. Orang yang sel tubuhnya tidak sensitif terhadap insulin. Tapi berarti pertanyaannya, kalau sel tubuhnya sensitif terhadap insulin, is insulin good? Buat saya ya. Gitu. Ya, jadi zero karbo mungkin saya tidak akan mengendorse. Tapi kalau misalnya mau zero karbo untuk sementara waktu, maybe it's a good thing. Tapi kalau dijadikan sesuatu yang permanen seumur hidup, zero carbs, I wouldn't say that's a good idea. Gitu. Kira-kira mungkin dari saya seperti itu. Ya, semoga terjawab. Saya nggak di sini juga untuk seolah-olah pandangan saya nanti didebatkan lagi, dipakai untuk referensi berdebat dengan orang lain. Gitu. Kalau misalnya mau coba percaya dengan saya, ya udah, gitu, nggak perlu didebat. Karena memenangkan perdebatan juga terkadang tidak membawa kita kemana-mana sih. Hanya mungkin lebih pada pencarian validasi bahwa kalau menang debat lebih expert, seolah-olah seperti itu. Dan saya nggak punya agenda atau kebutuhan ke sana. Gitu. Thank you untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Bu Zulfa. Closing statement-nya, ya balik lagi lebih kepada kita sebagai pelaku, ya praktisi yang berhari-hari, makanya kita terbiasa. Karena terbiasa itu menjadi gaya hidup, menjadi way of life, di sanalah muncul yang namanya budaya. Makanya kami menamakan diri kami budayawan fisik. Physical culture is based on walking the talk. Ya, bagaimana mengetahui sesuatu penelitian ilmiah itu benar adalah saat kita berusaha hidup sesehat mungkin dengan tubuh yang sehat ini. Kita lihat reaksi makanan-makanan tertentu pada tubuh kita. Dari sanalah kita baru bisa bilang kayaknya penelitian ini benar. Kayaknya penelitian ini agak melenceng. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan terlalu percaya apa yang kita dengar dari internet. Termasuk jangan terlalu percaya sama saya. Do your own research. Ya, kalau ternyata apa yang saya sampaikan benar, syukurlah. Ya, kalau ternyata apa yang saya sampaikan nggak benar, ya saya minta maaf. Kira-kira seperti itu. Karena things change. Ya, apa yang benar 5 tahun yang lalu hari ini bisa salah. Apa yang salah hari ini ternyata bisa benar 5 tahun ke depannya lagi. Jadi saya nggak akan berusaha untuk mengklaim kemenangan terhadap aliran tertentu. Karena hari ini saya menang, berarti kalau hari ini ada yang benar dan kemudian 5 tahun lagi salah, berarti hari ini kalau saya menang, berarti 5 tahun lagi saya jadi kalah. Gitu. Jadi nggak perlu kita masuk ke sana, tapi lebih pada coba kita jalanin aja. Ya, kita connect the dots juga, punya pemikiran yang independen supaya pikiran kita belong to ourselves, bukan belong to orang yang punya agenda. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Halim atas pencerahannya pada pagi hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak pada seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat pembelajar, saya ingatkan lagi, nanti setelah ini videonya akan kami upload di YouTube. Jadi apabila Anda ingin mengulang materi kita pada hari ini, Anda bisa buka YouTube kami di Indonesia Belajar Official. Baik, saya Zulfa dan tim Indonesia Belajar mohon izin pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa dan terima kasih.